kalian jangan meniru. Audrey King of the Jungle, misi pencarian hewan mematikan di Kalimantan Tengah masih berlanjut. Daerah Sampit, terutama daerah Kalap, Kampung Gaib. Ini adalah daerah paling mistis, salah satu yang paling mistis di Kalimantan Tengah. Konon kabarnya kalau kita lewat aspal dan melihat orang bawa kerbau, itu kita masuk ke daerah gaib. Akan ada rumah gaib, rumah yang tidak terlihat, padahal itu ada padang savana. Lalu ada kuburan gaib dan manusia-manusia gaib lainnya. Di sana juga mungkin terdapat hewan-hewan gaib dan mistis. Gue pergi ke daerah Kalap, kurang lebih 3 jam dari kota Sampit. Masih bersama Bang Hari. Gue akan janjian sama dia hari ini untuk mencari King Cobra emas paling mematikan di daerah Angker, Sungai Berdarah. Bang Hari, beliau adalah local hero, salah satu penyelamat hewan, rescuer, yang sering dititipkan BKSDA, Pusat Rehabilitasi Hewan di Kalimantan Tengah. Beliau sering merescue dan merilis satwa ke tempat satwa tersebut berasal. Ada beberapa King Cobra yang telah beliau rilis, salah satunya adalah di tempat ini. Apakah kita bisa menemukan King Cobra emas di daerah Angker ini? Bersama Bang Hari, Audrey King of the Jungle. Hari ini gue lagi ada di hutan gaib. Nggak hutan, sini lebih ke ladang ya. Ladang gaib di daerah Kalimantan Tengah, namanya hutan Kalap atau ladang Kalap atau daerah Kalap. Orang bilang sebutnya kampung gaib karena suka ada dinyasarin gitu loh, ya kan? Betul. Kalau ngelihat orang bawa kerbau, katanya kita langsung masuk ke kampung gaib. Tapi gua nggak masuk sih tadi. Kita langsung lewat pinggir, tembus lagi ke jalanan ini. Nah, gua udah janjian sama temen gue nih, namanya Bang Ari. Dulunya ini King Cobra dia nih. Ini King Cobra yang kayaknya pernah masuk YouTube orang juga. Cuman beliau kayaknya udah sempat rilis di sini. Kita akan menengok habitat dia lagi nih. Semoga ketemu nih. Ini kemungkinan bisa 4-5 jam kita pencarian di ladang seluas ini. Dengan ilmu-ilmu Hodam ya kan, kita akan panggil King Cobra 5 meter Borneo emas warnanya. Penasaran kan? Tapi mana orangnya? Tadi bukan udah lihat? Kok gaib sih? Tiba-tiba hilang lagi. Hah? Siang-siang kan nggak ada setan kan harusnya? Harusnya. Kalau malam ini nggak ada lampu nih, lihat nih. Kita mungkin akan tuh di tenda situ ntar. Mobil terdampar gitu gimana ini? Kacau balau nih. Gue takutnya nemu duluan itu King Cobra kan? Kita sendirian. Nah, gue takutnya kita nemu duluan. Ini mana cuma segini lagi nih kita. Ayo lu. Iya, ayo lu. Ayo lu. Ya kita nyasar kemana nih? Ini emang sendirian. Enggak nih, kita nyasar kemana nih? Lihat, ini sendirian apa rame-rame? 3. Enggak, gue nunggu Bang Harinya mana. Harusnya kita 15 orang nih pencarian, nggak mungkin sendiri ketemu. Lu kira gue punya ilmu apaan? Kagak ada ilmu gue. Dewi ular. Dewa. Masa Dewi kan cewek. Dewa ular. Dewa dong. Oke. Dewa 19. Baru ku sadari ku terdampar di mana ini. Mau nyari ularnya susah banget sih hidup. Makanya di like, di komen, di subscribe ya. Jangan lupa nonton King of the Jungle setiap. Salah belum closing. Mana kita tunggu Bang Harinya datang. Kita lihat King Cobra ditaruh mana sama dia, oke? Gua sembari mencari satwa dan juga Bang Hari ya. Sebelum kita sampai ke titik lokasi Sungai Merah tersebut, ladang gua lalui. Landscape dari tempat ini merupakan salah satu landscape terlengkap di dunia. Karena kita bisa melihat pasir, kita bisa melihat tanah, dan juga kita bisa melihat vegetasi ladang yang luar biasa cantik sekali. Semak-semak gua lalui,
rimbunnya ranting dan tusukan duri di betis gue tahan. Sampai akhirnya gue menemukan suatu tanaman yang unik sekali. Ini adalah kantong semar. Hello Kings, balik lagi sama gue di King of the Jungle. Hari ini gue ada di daerah Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Kalap. Lihat Kings, wow, geografinya unik banget ya. Ada ladang, tapi yang aneh di sini pasir. Lihat. Nah, petualangan kita hari ini, gue akan menuju ke air terjun yang unik banget karena berwarna merah darah. Ada satwa endemik apa aja yang unik di daerah sana? Mari kita explore. Let's go! Kings, tunggu. Kalian lihat sesuatu nggak di daerah bawah situ? Lihat nih, lihat baik-baik. Ada tanaman yang unik banget. Lihat, wow. Lihat nih Kings. Tahu nggak? Ini dia Kings. Ini namanya tanaman kantong semar atau biasa disebut Nepenthes. Nepenthes gitu biasanya tulisannya. Nah ini lihat, bentuknya seperti ini nih Kings. Nah ini salah satu tanaman karnivora. Jadi mereka makannya adalah serangga. Kalau kita lihat baik-baik di dalam sini Kings. Ya aku sangat pelan ya. Di dalamnya itu ada serangga yang lagi dia makan Kings. Wow, cantik banget nih lihat. Tanamannya seperti ini bentuknya. Dan makin ke bawah lihat ya, kemungkinan besar makin tua dia warnanya akan semakin keunguan. Cantik banget kan kalau ini tanaman-tanaman masih muda yang ada di atas. Nah ini mereka, wah, ada apa itu? Kayaknya belalang ya. Ini makan belalang Kings. Ini jadi makin menegangkan aja petualangan kita. Belum ketemu hewan karnivora asli dari tempat ini, tapi ketemu tumbuhan terlebih dahulu. Wow. Mari kita jaga dan lestarikan nih tumbuhan ini karena ini sebenarnya value-nya tinggi sekali, tapi bisa berkembang biak di sini secara natural. Wow, amazing Kings. Kita lanjut lagi perjalanan kita untuk mencari aliran sungai yang berwarna merah itu. Kurang ngeri apa itu guys? Aura kodam gue semakin keluar dan suara-suara memanggil dari sungai tersebut. Akhirnya gue menemukan sebuah bercak merah. Tampaknya gue melihat aliran sungai ini mulai dekat. Nah, gue janjian dengan Bang Hari di dekat sungai tersebut. Pinpoint kita adalah di sungai itu. Gue susuri sungai ini. Kurang lebih sekitar 1 jam. Akhirnya gue bertemulah dengan Bang Hari. Tapi sebelum kita mencari king cobranya, gue akan menikmati dulu kesegaran dari sungai merah ini. Wah King, setelah berjam-jam menyusuri ladang ini, akhirnya kita ketemu nih. Lihat, ada aliran berwarna merah tua. Kita samperin yuk Kings. Wow. Lihat Kings, lihat. Wah, ada ikannya lagi. Wah, ini dia nih, aliran sungai yang berujung pada air terjun berwarna merah. Kalau kita dengar baik-baik, sudah ada suara air terjun di ujung sana. Gue bisa dengar. Yuk kita susuri aliran air merah ini. Siapa tahu kita bisa ketemu hewan-hewan endemik khas dari Kalimantan Tengah. Yuk kita jalan. Thank you. Wah ini dia Kings, tempat tujuan kita. Wow, lihat. Air terjunnya berwarna merah. Merah gelap Kings. Nah ini katanya nih hasil aliran air yang bergabung dengan gambut. Jadi dia seperti teh gitu warnanya. Wow, indah sekali Kings, alam Indonesia. Wow. Nah aliran air dan juga sungai seperti ini yang jelas adalah habitat yang cocok untuk makhluk hidup. Kita akan mencari hewan endemik apa yang ada di sekitar sini. Cuman kita harus lebih explore, masuk ke dalam. Nah, sebelum masuk ke dalam hutan, gue mau berenang-renang dan merasakan kesegaran dari air terjun merah ini. Itu dia.
Bahari. Waduh, apa kabar Bang? Baik. Wah, Sampai nih. juga sampitnya. Baik. Sampai juga akhirnya disampit. Kita udah calling-callingan kan kemarin. Ceritanya ada KC di sini bener nih. Memang habitatnya memang ada di sini. KC Borneo. Aceh Borneo. Betul. Emas warnanya. Ya, golden. Golden. Ini King memang Cobra. benar-benar golden ya, real ya, bukan fake ya. Real ya, nggak di bleaching gitu nggak? Betul, enggak. Tapi ini kan air merah begini, Ini Bang. gabut ya. Itu gabut. Terus. Iya. Habis Oke. itu dia kesaring gitu. Kayak Kesaring? teh gitu. Oh, kayak teh ya. Jadi bukan darah dong ini. Bukan. Ini gabut. Oke. Nanti kita siaplah mencari KC Bang. Yuk. KC. Kita Kemarin cari gua KC ya. pernah rilis 2 di sini. Rilis 2. Pernah 2. Semoga kita ketemu hari ini ya. Amin. Yuk, kita sembari nyari. Let's go. Wah, ternyata airnya seger banget guys. Gue kira rasanya bakal kayak zat besi ya, karena warnanya kayak darah. Saya biasanya kalau gue mood luka gue rasanya kayak darah ya kan. Rasanya kayak zat besi karena itu darah. Ternyata rasanya tawar ya. Dan tinggi air terjun ini kurang lebih 4 meter. Gue mencoba untuk loncat. Wah, seru banget guys. Gue kira bakal angker karena ini mungkin bekas kerusuhan yang dulu ya. Ada orang disabet palanya, darahnya ngocor ya kan. Pala dijinjing-jinjing, darahnya netes-netes dan menjadi sungai. Ternyata merah ini bukan karena demikian. Warna merah ini disebabkan karena adanya gambut di daerah Kalimantan. Jadi gambut adalah salah satu kandungan dari akar. Jadi air berwarna merah ini ada karena gambut. Dan gambut ini dihasilkan dari akar-akar pepohonan yang air tersebut tersaring melaluinya. Sehingga terjadilah warna merah. Kurang lebih seperti proses penyaringan teh. Nah, tapi yang bikin unik, daerah ini memang sangat amat gaib. Jadi gue takut tiba-tiba kepatuk oleh ular gaib. Gue hampir saja tenggelam guys di kolam merah ini. Di mana gua? Jauh kayaknya deh. Wah, dasar gak ya? Setelah gue bangun, gue sudah ada di daerah lain. Wah, kemistisan tempat ini makin terlihat, guys. Gue mencoba menyusuri daerah ini untuk mencari, siapa tahu ada kunyang. Wah. Ternyata bukan kunyang yang gue temui. Gue menemui seekor amfibi di sekitar akar yang menunjang ke bawah air merah tersebut. Tapi sebelum ketemu kodok ya, gue ketemu pohon. Pohonnya warna merah, gimana nggak tambah serem ya? Ada air merah, pohonnya merah. Nah, konon katanya pohon ini menyerap air dari gambut yang berwarna merah, sehingga pohonnya ikut berwarna merah. Dan di dekat pohon merah tersebut, akhirnya gue melihat ada seekor kodok. Kodok apakah itu? Di sini ada akar di bawah. Dalam juga ternyata di sini. Kings. Tunggu, lihat ya dari arah sini. Ada pergerakan Kings tampaknya. Gua melihat sejenis amfibi. Coba kita deketin ya, apa itu? Mata kalian mungkin nggak lihat Kings, tapi mata King of the Jungle melihat. Di sana. Lihat. Kita deketin pelan-pelan. Mumpung dia ngadep belakang Kings. Harus pelan-pelan. Ini dia Kings. Lihat nih. Ini adalah salah satu amfibi kodok Kings. Tahu nggak bedanya kodok sama katak? Kalau katak biasanya yang ada di atas pohon. Kalau ini sejenis Bufonidae, jadi kodok sejati ya. Lihat, dia tuh ada selaputnya buat berenang. Makanya tinggalnya di sungai-sungai Kings. Tuh, keren banget. Nah, ini nama ilmiahnya adalah Pseudobufo subasper, salah satu kodok duduk atau bangkong banyu terbesar di dunia. Yang keren dari Borneo ini, subasper ini punya striping warna putih di sini nih. Wow. Dan badan atasnya tuh buduk ya kayak gini. Tuh, buduk tapi, waduh, dia berenang tuh. Bisa ngambang gitu. Nah, tuh berenangnya begitu, King. Dia bisa sekali-sekali ke darat kayak begini, King. Sekali-sekali ke darat. Nah, dia tapi nggak mau di atas batu. Biasanya maunya di lumutan seperti itu. Kodok ini endemik dari Pulau Borneo atau Kalimantan. Jadi
populasinya sebenarnya sekarang makin lama makin menipis ya. Walaupun cuma kodok, bukan berarti mereka nggak berarti. Jadi mereka ini salah satu sumber pakan untuk ular-ular dan juga predator alami di sekitaran air terjun merah ini. Wow, cantik banget nih. Makanan kodok-kodokan seperti ini biasanya adalah serangga. Jadi serangga-serangga atau mungkin kalau ukuran sudah besar bisa mamalia kecil, Kings. Jadi lihat baik-baik. Mulutnya nih sebenarnya cukup besar ya, dari arah sini sampai sini. Dia merem dia. Kalau kita elus-elus kepala gini, dia pasti akan ketakutan seperti itu. Untuk melindungi diri ya. Makanya namanya bangkong karena kayak banteng gitu, mau ke depan kali ya, atau size-nya gede. Oke, kalau gitu kita akan lepaskan kembali dia di habitat alaminya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Tetap lestarikan satwa-satwa endemik Indonesia, Kings. Dan gua akan melanjutkan petualangan kita hari ini. Akan ketemu hewan apalagi yang lebih serem dan lebih unik. Perjalanan gue kembali lanjutkan karena misi kita belum selesai untuk mencari King Cobra. Karena misi kita pencarian King Cobra, gue tahu King Cobra itu hidupnya bukan di air-air seperti ini, tapi lebih ke dataran rendah yang cukup gersang. Sehingga gue memutuskan untuk naik kembali ke ladang tersebut. Bersama Bang Hari gue menyusuri tempat ini. Berjam-jam lamanya gue lalui dan akhirnya tiba-tiba kita menemukan pergerakan. Sosok dari ular yang amat mengerikan, berwarna emas bergerak dari kejauhan. Gue dan Bang Hari pun langsung menghampirinya. Waduh Bang, capek juga ya habis berenang, lari-lari. Gimana kira-kira kacanya yang lepas waktu itu? Dari sana. Dari sana ya? Iya. Itu jalan lagi ya? Dikit. Kuning, deh. Kuning ya? Iya, kuning. Kuning banget. Golden ya. Golden? Jadi mudah diidentifikasi kalau dari jauh. Iya benar-benar. Kelihatan nggak sih? Itu tuh. Tuh bentar, kelihatan nggak? Oh itu ya? Bentar, Oh, bener-bener, Gerak, itu dia. Shoot, coba shoot. Waduh pas banget lagi diem-diem gitu. Waduh. Ini gue kurang lebih 3 jam nyarinya nih. 3 jam, 3,5 jam. Udah mulai gelap tuh kan? Sore. Dari jam 1 tadi. Iya. Capek banget kita nyari ya. Udah ngelewatin air terjun. Air terjun. Udah ngelewatin hutan. Ini Habitat bener dia nih. habitat di sini. Emang habitatnya di sini. Nah, King Cobra aja selalu pindah-pindah. Selalu berpindah-pindah King Cobra. Banyak makanan deh. Oh, di sini banyak makanan. Gila cakep banget ya. Hello. Kayaknya serem banget ya. Ini serangan balik kan dari biasanya. Serangan balik ya. Serangan baliknya. Nah, Coba. Waduh. dia sensor Jack Robson-nya bagus banget. Kayak gitu. Langsung nganggap. Waduh ini. Wah bener langsung sama Bang Hari nurut ya. Wah gila. Ini serem banget nih. Lu bisa di belakang nggak apa-apa. Tetap nggak boleh ya, harus pakai hook nih ya. Oh, kalian jangan meniru. Petualangan King Cobra gua nggak cuma berhenti sampai Indo Exotic Pets ya. Kita ke Borneo buat nyari ini. Emang ini salah satu yang paling cantik nih di dunia. Kalau kace. Lihat dulu tuh tengah mangap gitu. Wah, ini kita godain nih. Luar biasa ya. Motif belakangnya tuh. Lihat guys, waduh, bener-bener super eksotik. Wah, oke hati-hati. Dia emang di habitatnya emang kayak gini warnanya. Kalau di habitatnya emang kayak gini warnanya. Ini nggak diapain bang. Asli. Nggak ada terapi kayak gini. Dapatnya waktu itu dari daerah sini juga dong berarti. Waktu itu nge-rescue karena apa bang? Karena masuk rumah warga. Oh masuk. Masuk rumah warga. Ini katanya daerah keramat bang. Hah? Ini serem banget dong bisa ada ular. Nah, kita percaya pada leluhur kita sih sebenarnya. Leluhur. Nenek moyang memang dulu di sini adalah tempat kampung. Kalau Bang Ari udah kenal nih karakter di doi. Borneo, Sumatera, Jawa beda-beda karakternya. Betul. Punya aku kan Bali nih bang. Bali. Agak antengan dikit ini. Serem banget deh karakternya. Kita nggak bisa bilangin semua King Cobra itu impoten, nggak bisa. Dia kadang-kadang bisa nyerang sekali. Betul. Waduh. Serem banget itu. Aku ngejagain aja deh. Nah dia tuh sensor gerak nih guys. Jadi kalau sepatu kita gerakin begitu. Kalau nggak ada hook, kan biasanya di
Utuh-utuh langsung pakai kepalanya aja dari biasanya. Oke. Di kepalanya gitu. Pakai kepalanya. Enggak. Ditindihin. Oh, ditindihin palanya. Coba contohin Bang nih, edukasi buat kita semua kalau ketemu. Kalau misalkan, tapi ini jangan ditiru kalau nggak punya skill ya. Nih gua taruh misalkan gitu. Diapain Bang? Biarin dianteng dulu kayak ini. Ah, Biarin dianteng dulu terus kita ambil nih belakangan nih. ya. Tapi yang udah tahu karakternya ya. Iya. Ya 10 atau 15 menit ketemu. Ah. Kita liatin dulu. 10 atau 15 menit ketemu. Biarin dulu. Kita pantau dulu karakternya kayak gimana. Kita pantau dulu Dia karakternya. defense atau attack-nya gimana. Ini defense celangap, cuman kayaknya nggak kena-kena ya. Dia sensor gerakan ini lebih ke kaki. Iya. Dia kayak gini Dre. Kalau emang ini badannya benar-benar lurus dulu aja dikasih ini. Wah. Ini King Cobra emas gila nih. Di golden hour lagi. Cantik banget. Kayak gini Dre kalau mau nangkapnya. Gimana? Ini bukan untuk ditiru ya, guys. Terbalik. Itu aja. Kalau mau diulang lagi bisa sih. Teknik satu lagi. Nah, dia harus gini. Ya, memang benar-benar. Oh, anjrit. Harus hati-hati serangan dia. Iya. Dia harus kayak gini. Hati-hati, Bang. Nanti nggak ada yang tahu, Bang. Amin. Wah. Gitu. Dia kayak gini. Dia nggak bisa megang lagi karena Iya. dia kan sama aja. Iya. Dia udah kekunci berarti. Iya, dari belakang kan. Nah, Sini ya. Nah, jadi kita tinggal ambil aja dari bawah gini. Iya. Oh, shit. Pak. Harus hati-hati gitu. Benar. Pasti udah paham yang pelihara kaci atau yang mau main kaci. Iya. Kaci dia pasti paham di mana titik yang aman gitu. Nanti belakang sini sama sini nih sebenarnya. Tapi untuk nyampe ke situ itu yang susah. King Cobra Borneo. Ini adalah salah satu Elapidae terpanjang di dunia. Kobra terpanjang dan bisanya amat sangat mematikan. Bisa membunuh 600 manusia dalam satu gigitan atau 10 ekor gajah. Yang bikin unik dari King Cobra Borneo ini, Ophiofagus hana Borneo, adalah warnanya yang emas. Warna kuning keemasan ini hanya dapat ditemui di daerah Kalimantan saja, sehingga King Cobra ini menjadi begitu spesial. Hari sudah mulai sore. Bukan Bang Hari yang menjadi sore, tapi harinya menjadi sore karena mataharinya turun. Gue dan Bang Hari memutuskan untuk mencari lagi di tempat lain, tapi ternyata tidak dapat di hari itu. Walaupun sudah ratusan individu yang beliau lepaskan, chance untuk ketemu lagi itu sangat kecil. Sehingga kita harus melanjutkan pencarian di keesokan harinya. Pahlawan yang sejati, a true hero, bukan hanya menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri, namun ilmu harus dibagikan ke semua orang, supaya keselamatan bisa terjadi ke semua pihak. Bukan hanya manusianya, namun satuannya juga terselamatkan. Gue dan Bang Ari memberikan pesan kepada seluruh masyarakat. Jika menemukan ular, jangan dibunuh, tapi handlinglah dengan cara yang tepat. Menggunakan hook ataupun dengan tangan, namun harus dengan teknik yang tepat. Di petualangan berikutnya, masih bersama Bang Hari, gua akan mencari King Cobra yang lebih besar. Yang kali ini King Cobra Monster. Masih berwarna emas, namun ukurannya seperti monster. Di atas 5 meter, saingan Garaga. Mau tahu gimana cara kita dapetinnya? Nonton di episode berikutnya. Audrey A, King of the Jungle, setiap hari Sabtu jam 10 pagi hanya di Trans TV. Audrey A, King of the Jungle.com, Indonesia.com. Audrey A, King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A, King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure.